Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Adik-adik semua sehat? Gimana kabarnya? Ya, saya hari ini agak sedikit kurang fit, jadi mohon maaf kalau suara saya agak serak dan mungkin tidak terlalu terdengar ya. Saya sudah berusaha untuk supaya bisa terdengar sampai di belakang ya. Kedengaran ya? Mas di belakang, baik. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya. Ya, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Sebelumnya kita ada pertemuan ke-9. Kita membahas terkait dengan pengawasan bank. Kemudian pada saat pertemuan sebelumnya kita juga membahas terkait dengan perizinan perbankan dan juga terkait dengan prinsip-prinsip perbankan. Ya, untuk memulai saya akan mereview dulu ya terkait dengan materi kita sebelumnya. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada badan mas semua. Saya ingin mempertanyakan terkait dengan pertemuan kita terkait dengan pengawasan bank. Ya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia? Ada yang ingat? Ya, silakan. Lembaga otoritas jasa keuangan atau disebut dengan OJK. Baik. Ya, betul sekali. Jadi memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, terus kemudian juga dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ya, jadi OJK melakukan fungsinya sebagai pengawas dalam lalu lintas keuangan atau perbankan di Indonesia. Kemudian sebenarnya apa sih fungsi OJK itu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Jadi OJK itu ada 8. Yang pertama itu untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Ya. Kedua itu mengatur dan mengawasi pasar modal. Yang ketiga itu mengatur dan mengawasi industri keuangan dan bank atau IKEB. Yang keempat itu melindungi konsumen dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Yang kelima menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang keenam itu mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat dan berdaya saing. Yang ketujuh itu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui edukasi publik. Dan yang terakhir untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan. Baik, terima kasih. Jadi rupanya catatannya masih lengkap dan masih ingat, belum pada lupa semua. Baik, satu lagi sebelum kita memulai materi kuliah hari ini. Tadi saya sudah sebutkan terkait dengan pengawasan bank. Nah, ada yang masih ingat dasar hukum OJK itu? Tolong disebutkan. Baik, silakan. Prinsip dasar hukum OJK itu ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Baik. Nah, kemudian ada perubahan ya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan di sektor keuangan. Nah, itu ada di situ ada terkait dengan beberapa perubahan pasal di dalamnya terkait dengan OJK. Baik, terima kasih adik-adik semua. Ya, baik, kita lanjutkan mata kuliah kita hari ini terkait dengan tindak pidana perbankan. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan? Atau ada yang sudah pernah membaca? Baik. Kita bisa lihat bahwa tindak pidana perbankan adalah perilaku ya yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan di dalam Undang-Undang Perbankan maupun di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Nah, di sini melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, terkait melakukan sesuatu, yaitu yang merupakan suatu kejahatan. Melakukan sesuatu seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai kejahatan berdasarkan undang-undang yang marak terjadi saat ini.
yaitu adanya pembobolan dana nasabah, ya. Terus kemudian tidak melakukan sesuatu, yang itu juga merupakan suatu kejahatan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, itu adanya tidak melakukannya suatu kewajiban, seperti tidak melaporkan kepada auditor atau kepada OJK. Nah, itu juga melakukan suatu kejahatan berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, ini mungkin agak baru mendengar, apa sudah familiar dengan mungkin lupa ya, tidak buka-buka lagi undang-undangnya. Nah, ketentuan tindak pidana perbankan ini diatur di sudah kita semua sudah tahu lah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya tentang perbankan. Kemudian sebagian ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya. Nah, ini ada diatur di bab 4 terkait dengan perbankan ya. Nah, ini ada beberapa pasal yang dirubah ya di dalam Undang-Undang Nomor 4 ini ya. Nah, di dalam Undang-Undang Perbankan ini ya, atau dalam Undang-Undang terkait dengan pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ini yang kaitannya dengan tindak pidana itu ada 4 terkait dengan perizinan ya, kemudian rahasia bank ya, kemudian pengawasan bank, juga kegiatan usaha bank. Ini pengawasan bank sebenarnya oleh OJK ya. Nah, ini merupakan suatu tindak pidana perbankan yang ditetapkan oleh undang-undang. Oke, next kita lihat ya. Nah, ini tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan perizinan. Ya, ini diatur di dalam pasal 46 ayat 1. Di sini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, jadi bunyinya, setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK. Kalau sebelumnya di Undang-Undang yang Nomor 1098 itu oleh Bank Indonesia atau pimpinan Bank Indonesia. Nah, Undang-Undang yang tahun 2023 ini yaitu izin melalui dari OJK. Nah, jadi setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK, sebagaimana maksud dalam pasal 16. Nah, pasal 16 ini mengatur tentang syarat-syarat perizinan dari bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Nah, apabila tidak sesuai dengan pasal 16, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 50 miliar dan paling banyak 600 miliar. Nah, nanti saya akan jelaskan terkait dengan beberapa kasus kaitannya dengan ini ya. Karena sekarang ini marak sekali orang yang atau ada badan hukum yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, tapi mereka tidak mempunyai izin, ya. Nah, itu nanti juga di sini akan ada pidananya berkaitan dengan korporasinya, ya. Korporasinya pun nanti di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 ini dia akan ada sanksi pidana untuk korporasi. Nah, kemudian apa tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan perbankan, yaitu terkait dengan rahasia bank. Nah, semuanya udah tahu ya, adik-adik semua. Jadi ini sangat krusial sekali sebenarnya di dalam perbankan terkait dengan rahasia bank. Nah, ini diatur di pasal 47 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003. Bunyinya bahwa setiap orang yang tanpa izin dari otoritas jasa keuangan atau tanpa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan informasi sebagaimana maksud dalam pasal 40 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun. Ini juga ada pidana dendanya paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar rupiah. Ini terkait dengan kerahasiaan bank. Nah, namun demikian memang ada kerahasiaan bank memang yang sebenarnya secara hukum itu bisa diinformasikan ya, nanti berikutnya akan saya jelaskan. Nah, ini pasal 47 ayat 2-nya masih berkaitan dengan rahasia bank, itu mengatur tentang anggota dewan komisaris ya, atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40
ya. Nah, yang tadi diatur dalam pasal 40 itu dapat dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Nah, jadi ini berkaitan dengan internal dari Dewan Komisaris ya atau setara direksi atau pegawai bank atau yang pihak yang terafiliasinya yang sengaja memberikan keterangan ya atau membocorkan rahasia bank. Nah, kebanyakan ini memang dari penelitian yang pernah saya lakukan ini faktor eksternal ya. Jadi dampak dari faktor eksternal ini banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap pasal 47 ayat 2 ini ya, seperti memberikan data-data nasabah kepada mungkin rekan kerjanya ya atau mungkin teman yang bergerak di bidang lembaga pembiayaan. Nah, saya juga pernah mengalami itu karena saya juga tiba-tiba banyak sekali yang menawarkan pinjaman atau kartu kredit begitu, tapi dari bank lain. Nah, saya pun kan wajar kita sebagai pemilik data merasa kita juga bertanya kenapa bisa lengkap sekali gitu mendapatkan data-datanya. Maka menawarkan kartu kredit itu ketika menawarkan sudah lengkap semua data, tinggal mengirimkan formulir untuk saya tanda tangan, dan itu sudah terisi semua. Jadi nama ibu kandung saya semua sudah ada. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi nanti next kita harus berhati-hati ya untuk menyimpan data-data dari nasabah. Kemudian nah, di sini diatur juga masih terkait dengan kerahasiaan bank di pasal 48 ayat 1 ya. Nah, ini ada Dewan Komisaris atau setara anggota direksi dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang dimaksud dalam pasal 30 ini kebalikannya. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa rahasia bank ini memang ada yang sebenarnya harus di-keep dan ada sebenarnya yang bisa diinformasikan. Nah, itu terkait dengan biasanya dengan peradilan pidana. Nah, itu ada beberapa informasi yang memang kita harus berikan dalam rangka untuk penegakan hukum. Nah, selain tadi rahasia bank, di sini juga menjadi salah satu tindak pidana perbankan terkait dengan pencatatan palsu. Nah, ini sering sekali juga dilakukan ya oleh internal ya dari pegawai bank itu sendiri. Ya, biasanya ini berkaitan dengan apa? Pencatatan palsu ini. Ada yang tahu? Ada yang kerja di bank nggak di sini? Belum. Baik, saya dulu soalnya kuliah sambil jadi marketing kartu kredit dulu di bank. Nah, ini pencatatan palsu ini biasanya berkaitan dengan pemberian kredit. Ya, biasa kan kita kalau lihat untuk mempermudah biasanya mereka memberikan data-data yang memang ternyata data itu bisa disebut dengan data palsu. Ya, supaya kreditnya itu di-approve ya. Nah, biasanya itu bekerja sama dengan nasabah kreditnya ya. Nah, ini banyak sekali terjadi. Yang pernah kasus terbesar itu ada 9 bank ya yang terlibat kredit fiktif. Ada Bank Mandiri, Bank Permata, BNI. Nah, itu cukup waktu itu cukup viral ya terkait dengan kasus ini karena kerugiannya itu sampai sekitar 50 triliun kalau saya tidak salah ya. Nanti bisa dicek saja di website Mahkamah Agung, ada putusannya. Nah, ini diatur di pasal 49 ayat 1 ya. Ini jadi di sini bunyinya membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank ya, dimaksud dalam pasal 31 huruf E. Nah, ini dapat dipidana. Nah, selain itu juga terkait dengan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan ya, menghapus, menghilangkan ya, kemudian merusak satu pencatatan. Nah, ini juga merupakan suatu tindak pidana ya. Tindak pidana perbankan. Nah, biasanya ini terkait dengan laporan transaksi atau rekening suatu bank. Nah, jadi saya juga pernah mengalami ini karena pernah ada yang
ke saya waktu itu minta untuk dananya katanya di freeze di salah satu bank swasta, kemudian minta dibantu untuk dipulihkan, begitu dicairkan. Nah kebetulan saya kenal dengan direktur salah satu direktur banknya, begitu. Kemudian saya datang dan ternyata saya juga menemukan keanehan di print bukunya gitu ya. Ini dari faktor dari eksternal ya. Tapi itu saya juga tidak tahu, tapi bisa sekali mirip begitu ya, huruf-huruf dalam print cetakan komputernya begitu. Nah itu saya waktu itu menemukan kejanggalannya karena ada transaksi setoran tunai sebanyak 200 miliar, tapi pada tanggal libur 17 Agustus. Gitu. Jadi saya lihat kok ini ada kejanggalan, kemudian saya tanyakan apakah ada nih bank cabang yang buka ketika tanggal 17 Agustus gitu. Karena ini setoran tunai, kemudian ini nilainya sangat besar 200 miliar. Nah ternyata Bu tidak pernah ada gitu, dan ini memang dipastikan bahwa ini adalah palsu begitu ya. Nah itu, nah ternyata di situ saya lihatkan semua dokumennya, ada surat menyurat gitu dari bank tersebut gitu kepada si calon klien saya ini gitu. Jadi surat menyurat gitu dengan menggunakan kop bank tersebut dan tanda tangan direksinya gitu. Nah akhirnya itu mungkin ada keterlibatan dari internalnya mereka juga begitu kan, yang merupakan satu sindikat untuk berbuat kejahatan di bidang di perbankan ini begitu. Nah akhirnya saya tidak lanjutkan karena itu terkait dengan pidana. Oke, nah selanjutnya ini terkait dengan meminta, menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan. Nah ini diatur dalam pasal 49 ayat 4 ya. Nah jadi dilarang ya bank itu meminta atau menerima ya, atau mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan komisi uang tambahan ya terhadap pelayanan ya, ataupun pemberian barang berharga untuk keuntungan pribadi dan untuk keuntungan keluarganya. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan usaha ya, atau memperoleh fasilitas dari bank seperti kredit ya dari bank. Nah ini sering sekali terjadi sebenarnya. Jadi hal yang kecil yang mungkin kita anggap biasa ya. Jadi kalau kita dibantu untuk memberikan kredit, kemudian kadang kita minta cepat gitu ya. Kita minta cepat, terus kemudian kita memberikan imbalan sejumlah tertentu, uang tertentu, nilai tertentu, agar kreditnya itu diloloskan begitu. Walaupun sebenarnya secara perhitungan atau secara persyaratan itu memang tidak layak dan tidak memenuhi syarat gitu. Nah, ini dilarang, dan itu merupakan suatu pidana. Jadi hati-hati. Ini ada diatur di pasal 49 ayat 4. Oke, berikutnya. Nah, ini yang masuk dalam tindak pidana perbankan, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk ketaatan. Nah, ini juga merupakan tindak pidana yang diatur di dalam pasal 49 ayat 4 huruf B. Jadi tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang. Ya, jadi bank itu kan ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, yaitu antara lain memberikan laporan per triwulan untuk kegiatan perbankannya. Nah, itu apabila tidak dilakukan maka itu akan menjadi pidana. Oke. Nah, kemudian ini berikutnya adalah mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan atau merusak suatu pencatatan. Nah, ini dengan sengajaan. Ini pastinya dengan unsur kesengajaan. Itu dilarang dan itu merupakan suatu pidana yang diatur di dalam pasal 49 ayat 3. Nah, biasanya ini terkait dengan, ada yang tahu? Penghilangan atau perusakan suatu pencatatan terkait dengan dugaan tindak pidana ekonomi seperti TPPU, atau juga tindak pidana di bidang perbankan seperti korupsi. Ya, jadi ada dua nih sebenarnya. Nanti akan saya jelaskan. Ada tindak pidana perbankan dan ada tindak pidana di bidang perbankan. Ya. Nanti itu ada saya jelaskan di berikutnya, tapi itu ada perbedaannya. Jadi tindak pidana perbankan itu adalah suatu kejahatan yang merupakan kejahatan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan itu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan bank sebagai fasilitas untuk kejahatannya. Nah, itu ada TPPU, terus kemudian dia menggunakan fasilitas bank kan untuk kejahatannya, terus kemudian ada tindak pidana korupsi. Nah, itu juga menggunakan fasilitas bank. Khususnya juga bank pemerintah ya, atau bank milik pemerintah. Itu sangat hati-hati karena apabila ternyata ada kerugian negara di situ, itu menjadi kasus korupsi ya. Kalau untuk bank swasta mungkin itu hanya sebagai kejahatan di perbankan, tapi untuk bank milik pemerintah itu bisa menjadi kasus tindak pidana korupsi. Nah, sudah banyak dilaporkan pegawai-pegawai dan juga kepala cabangnya itu terkait biasanya dengan kredit. Jadi dianggap kredit itu fiktif, kemudian kredit tidak memenuhi syarat. Nah, itu biasanya dilaporkan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, oke, berikutnya ya, tindak pidana berikutnya di perbankan ya, menghilangkan atau tidak mencatat dalam pembukuan bank. Nah, ini diatur di pasal 49 ayat 1 huruf B ya, menghilangkan, tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dan pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank. Nah, ini diancam pidana ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan menyuruh tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, ini ada diatur di pasal 50 ayat 50A ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, jadi sini terkaitan dengan pemegang saham ya, atau yang setara yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris atau setara atau anggota direksi atau setara atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ya. Nah, diancam pidana ya, paling singkat 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Nah, di sini juga ada pidana dan denda, paling sedikit itu 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Nah, itu salah satu terkait dengan tindak pidana perbankan ya, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya. Nanti bisa dipelajari lagi, dilihat lagi undang-undangnya, khususnya undang-undang yang baru yang nomor 4 tahun 2023 ya. Nah, oke. Nah, biasanya jadi modus tindak pidana bank yaitu terkait dengan perkreditan. Nah, biasanya itu kaitannya ada dengan debitur fiktif. Ya. Nah, debitur fiktif, ada yang tahu atau pernah ngalami? Atau pernah jadi korban? Datanya dipakai? Tidak ya? Ya, syukurlah kalau tidak pernah. Baik, jadi di sini salah satu modus biasanya tindak pidana bank terkait dengan perkreditan itu adanya debitur fiktif. Ya, biasanya itu mengajukan permohonan dengan menggunakan data palsu. Ya, nah biasanya ini siapa pelakunya kira-kira? Ya, pegawai dari bank itu sendiri ya, nggak mungkin orang luar karena kan yang punya authority atau otoritasnya di dalam adalah pegawai bank itu sendiri ya. Nah, biasanya ini sampai dengan turunnya atau dengan cairnya kredit tersebut, nah itu biasanya akan melibatkan kepala cabangnya ya. Jadi kepala cabang itu pasti akan terlibat sebagai pimpinannya ya, untuk mengetahui. Tapi bisa juga tidak mengetahui. Tapi kalau tidak mengetahui, ya dia bisa disebut dengan lalai, ya. Ya,
jadi kan kalau pengajuan kredit itu kan ada beberapa prosedur tahapan ya. Ada survei, ada penilaian gitu ya. Nah, terus kemudian nanti sampai kepada pimpinan gitu. Nah itu berarti dia tidak sendiri melakukan ini, ya kan? Karena pasti terkait dengan tim yang lainnya begitu. Pernah juga ada satu kasus mengajukan kredit dengan data palsu gitu. Nah ternyata setelah masuk dalam ranah hukum pihak kepolisian itu penyidiknya ketika mendatangi alamat tersebut ternyata itu kuburan dan nilai kredit ya ini benar dan kreditnya cukup lumayan besar ya itu sampai dengan 10 miliar gitu. Tapi di situ jaminannya katanya tanah dan ada bangunan, ternyata di situ tanah lahan untuk kuburan gitu. Nah kemudian terkait dengan tadi tindak pidana di kreditan itu ada yang namanya kredit topengan. Nah biasanya ini modusnya menggunakan data orang lain tanpa izin. Nah ini yang saya sampaikan tadi, di situ ada terkaitannya dengan rahasia bank, yaitu data-data dari nasabah yang harus memang dijaga. Nah ini banyak sekali juga sampai saat ini. Jadi memang kejahatan di perbankan ini makin kesini memang semakin marak ya, gitu. Jadi kita juga harus waspada. Ya, juga sangat berhati-hati, apalagi kalau nanti adik-adik semua kerja di bank ya, sebagai legalnya juga harus sangat hati-hati. Nah, kemudian yang modus ketiga itu proses pemohonan ya sampai dengan pencairan yang sangat singkat. Ya, biasanya kan ada SOP-nya ya untuk tahapan-tahapan untuk pencairan. Nah, ini semuanya tidak dilalui seperti survei begitu kan. Biasanya mereka langsung approval gitu tanpa harus ada survei, tanpa harus ada penilaian atau appraisal begitu ya. Biasanya langsung di-approve. Nah, itu bisa kita lihat dari jangka waktu biasanya. Nah, ini juga merupakan suatu modus ya untuk tindak pidana perbankan untuk di bidang perkreditan. Kemudian sini yang tadi saya sampaikan ini dilakukan tanpa melalui prosedur perkreditan yang sehat dan tanpa analis. Nah biasanya kan ada tahapannya nih, siapa yang pernah belajar atau pernah magang di bank? Belum pernah itu. Jadi di sini memang prosedur yang tadi saya sampaikan ya, jadi ada beberapa tahapan untuk pencarian kredit tersebut begitu. Nah ini tidak dilalui ya, tidak dilalui, artinya di sini ada beberapa prosedur yang dilewati, berarti ada sesuatu di sini kan gitu ya, berarti ada modus begitu. Nah biasanya seperti itu. Nah kemudian yang kelima itu tanpa agunan atau tidak memadai. Nah jadi tadi nilai kreditnya yang dicairkan itu tidak sebanding atau jauh di bawah dari agunan ya, atau jaminan ya, atau bahkan sama sekali tidak ada jaminan. Itu yang tadi saya sampaikan, itu yang ternyata agunan itu bodong gitu ya, ternyata tidak ada bangunan di atasnya, hanya tanah begitu, padahal di laporannya itu ada rumah, ada foto-fotonya, ternyata itu palsu semua. Kemudian yang keenam ya, dana hasil pencairan itu dipindahkan ke pihak lain. Nah ini biasanya terkait juga dengan internal ya, jadi pegawai bank biasanya terlibat dengan pencairan dipindahkan transfer ke pihak lain. Baik, kita teruskan, Dede. Nah ini contoh kasus modus perkreditan ya. Tadi walaupun saya sambil menjelaskan banyak saya sampaikan karena memang banyak sekali kasus-kasus terkait dengan tindak pidana perbankan ini. Nah contohnya itu Bank A memberikan kredit kepada 5 debitur sebesar 410 juta. Nah dana kredit digunakan untuk membayar angsuran kredit pada debitur lain ya. Nah rekayasa kredit atas perintah pimpinan cabang, pegawai Bank A memasukkan tanda tangan ke 5 debitur. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa tidak mungkin ya dalam suatu kejahatan di perbankan, khususnya di dalam bank itu dia sendirian berperan. Ya pasti akan ada terlibatan dari pimpinan cabangnya sebagai authorized-nya ya. Nah di sini sudah jelas-jelas melanggar pasal 49 ayat 1 ya. Yang memberikan kredit fiktif dengan rekayasa. Nah,
Modus lain ada tindak pidana bank, itu terkait dengan transfer dana. Tadi saya sudah jelaskan, yang pemilihan dana dari satu rekening nasabah ke rekening lain. Biasanya mekanismenya mempunyai kelebihan karena kecepatan, keamanannya, teknologi komunikasi yang sekarang serba online, ya. Nah, ini merupakan transfer dana secara online ini yang sangat marak saat ini, ya. Jadi sangat berhati-hati. Biasanya itu mereka sangat sistematis, ya, dan mereka memang sudah terafiliasi dengan kejahatan internasional, ya, kejahatan perbankan internasional. Baik, di sini dulu materi kuliah kita. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Ya, saya ingin tahu bagaimana pemahaman adik-adik terkait dengan materi yang saya berikan tadi. Jadi siapa ya yang belum tanya? Yang kelihatannya ya, silakan yang bertanya. Saya mau bertanya, jadi apakah tidak ada perbankan pada waktu itu dan tidak bertujuan kepada tindak pidana? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Korupsi secara umum itu merujuk pada penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, ya. Jadi untuk kepentingan pribadi, golongan, atau untuk keluarganya. Nah, karena ini bank pemilik pemerintah mengelola keuangan negara, ya, jadi itu bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Yaitu perbedaannya tadi antara bank swasta dan bank pemerintah, milik pemerintah, ya. Untuk itu memang harus ada pengawasan yang ketat, khususnya di bank milik pemerintah, ya, karena ini ada tindak pidana khusus di sini, ya. Jadi bukan hanya tadi kejahatan perbankan, tapi kejahatan di bidang perbankan, itu tindak pidana korupsi. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Bagaimana kaitannya antara tindak pidana manipulansi dengan rahasia bank? Baik, izin saya boleh duduk ya. Baik. Jadi tadi kaitannya dengan rahasia bank dan money laundering atau TPPU, sebenarnya sudah ada undang-undang terkait dengan TPPU, itu nomor 8 tahun 2010, ya. Itu pada pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU, maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan itu, baik dari orang yang dilaporkan oleh PPATK atau sebagai tersangka atau terdakwa. Nah, jadi dengan adanya undang-undang TPPU itu diperbolehkan untuk membocorkan atau membuka rahasia bank, ya. Baik, ada lagi? Ya, karena waktunya kita sudah selesai, jadi nanti pertemuan berikutnya saya akan memberikan tugas, ya, untuk adik-adik itu mencari satu kasus terkait dengan tindak pidana perbankan dan menganalisa secara hukum, ya, terkait dengan tindak pidana tersebut, ya. Mungkin yang saat baru-baru ini yang lagi viral, boleh gitu, yang banyak sekali kan memang terjadi saat ini. Nah, diambil beberapa case-nya, silahkan dikerjakan, boleh berkelompok, ya, gitu. Tapi nanti diatur tidak boleh lebih dari 4 orang. Baik, gitu kira-kira sudah mengerti adik-adik semua? Baik, oke, saya tutup untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita bertemu minggu depan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Sakit banget.